Halo, selamat pagi dan selamat malam dan selamat siang bagi kalian yang nontonnya di waktu yang berbeda. Ini kali ini kita buka lagi ya apa ini namanya, segmen bebar belajar bareng. Nah, sebelum kita kan sebenarnya rencana tuh sekarang bakal bahas perhitungan dosis. Tetapi sempat ada yang DM bahwa sebenarnya jangan langsung ke dosis, harus dijelasin dulu pendahuluannya. Ya kayak ikatin aja daripada kena masalah gitu. Nah, jadi pertama-tama apa itu farmasi dan resep? Jadi farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari cara pembuatan, meracik, mencampur, formulasi obat, identifikasi, kombinasi, lalu ada analisis dan standarisasi pembakuan obat, serta pengobatan termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman. Farmasi dalam bahasa Yunani-nya juga disebut sebagai farmakon yang berarti medika atau obat. Sedangkan maaf. Sedangkan ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obatan menjadi bentuk tertentu atau bisa dibilang meracik hingga siap digunakan sebagai obat. Nah, ada anggapan bahwa ilmu ini tuh maksudnya resep mengandung arti seni sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat atau bisa disebut art of drug compounding, terutama ditunjukkan untuk melayani resep dari dokter. Oleh karena itu, profesi farmasi merupakan formasi yang berhubungan dengan seni-seni dan ilmu dalam penyediaan atau pengolahan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Penyediaan obat-obatan di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan-bahan obatan Melihat dari ruang lingkup dunia farmasi yang cukup luas, maka mudah dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama yang baik dengan cabang ilmu yang lain, yaitu seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi. Pada waktu seseorang mulai masuk ke dalam pendidikan kefarmasian, berarti dia mulai mempersiapkan dirinya untuk melayani masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu, pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat. Mempelajari resep berarti mempelajari penyediaan obat-obatan untuk kebutuhan si sakit. Seseorang akan sakit jika mendapatkan serangan dari bibit penyakit, sedangkan bibit penyakit tersebut telah ada sejak diturunkannya manusia pertama. Ya, jadi farmasi dan resep itu berfungsi untuk, bisa dibilang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu. Lalu ada pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat, lalu meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat. Jadi tujuan farmasi ini tuh meracik obat supaya kayak
Kalau misalnya sakit jadi sembuh. Nah, seperti itu contohnya tuh. Ya, farmasi juga tidak bisa, resep farmasi dan resep itu tidak bisa sendiri gitu buat farmasi doang, tidak. Tetapi harus ada kerjasama dengan dokter, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau kalau misalnya disebut farmasi dan ini harusnya resep doang, nggak bisa. Itu tuh harus kerjasama gitu, gak bisa satu orang yang megang gitu. Ya mungkin segitu pendahuluan dari apa itu farmasi dan resep. Mungkin nanti kesananya kita akan bahas sejarah kefarmasian. Mulai dari mungkin sejarah kefarmasian kita akan bagi ya. Jadi dari awal, terus abad ke pertengahan, lalu kefarmasian yang ada di Indonesia, bagaimananya, terus yang saat ini, begitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf misalnya apabila ada kesalahan, terus ini live today saya matanya nutup terus, harus buka mata terus. Mohon maaf. Aduh. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang bagi yang nonton. Dan see you next time. Bye bye.